Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siswa-siswi SD Kartika 104, baik kelas 4A maupun kelas 4D. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi anak-anak maupun orang tua yang akan melakukan kegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu kenakan masker kalian, mencuci tangan sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak ya. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita, matematika ya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kali ini kita akan kembali belajar mengenai bilangan cacah pada bagian ketiga, yaitu melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian. Simak penjelasan Ibu ya. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang operasi hitung perkalian ya. Perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Masih ingat bukan? Nah, di sini Ibu akan menggambarkan dengan dua situasi ya. Situasi yang pertama, terdapat dua kantong, masing-masing kantongnya berisi 5 buah salak. Kalian perhatikan gambarnya? Nah, bagaimana kita menghitung jumlah seluruh salak? Ada dua cara. Yang pertama, banyak salak dapat dihitung dengan bentuk perkalian, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian, banyak salak juga dapat dihitung dalam bentuk penjumlahan, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, sekarang bagaimana dengan situasi yang kedua? Terdapat 5 kantong. Masing-masing kantong berisi 2 buah salak. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung jumlah seluruh salak? Sama seperti yang situasi 1 ya. Kita dapat menghitungnya dengan dua bentuk. Yang pertama, banyak salak kita hitung dalam bentuk perkalian, yaitu 5 kali 2 sama dengan 10, dan banyak salak juga bisa kita hitung dalam bentuk penjumlahan, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan contohnya ya. Kita akan menerapkan operasi hitung perkalian pada soal. Di sini Ibu memiliki sebuah soal, yaitu 48 dikali 6 sama dengan berapa ya? Bagaimana penyelesaiannya? Ibu akan menjelaskan dengan 3 cara penyelesaian. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, dengan perkalian bersusun panjang. 48 kali 6 kita susun ke bawah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengalikan satuan ya dengan pengalinya. Berarti satuannya ada 8 dengan pengalinya 6. 8 kali 6 hasilnya adalah 48. Kemudian setelah itu puluhannya. Berapa puluhannya? 40, betul. 40 kali 6 sama dengan 240. Baru kita jumlahkan. Hasilnya adalah 288. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan perkalian bersusun pendek. Nah, pada perkalian bersusun pendek ini, perhatikan baik-baik. Yang pertama kita lakukan adalah satuan ya, satuan kita kalikan dulu dengan pengalinya. Di sini satuannya ada 8. Berarti 8 kalikan 6.
Berapa hasilnya? 48. Kita tulis angka satuannya saja dari 48, yaitu 8. Kemudian puluhannya disimpan. Berarti yang menempati puluhan adalah angka 4. Angka 4-nya disimpan. Kemudian sekarang kita beralih pada puluhan, yaitu angka 4. 4 kita kalikan dengan 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, tadi kita masih memiliki simpanan 4. Berarti hasil dari 4 kali 6 kita tambahkan dengan simpanannya, yaitu 24 ditambah 4 sama dengan 28. Kemudian 28 kita tuliskan. Berarti hasilnya 288. Kemudian cara yang ketiga dengan menggunakan sifat distributif. Masih ingat bukan sifat distributif? 48 kali 6. 48 kita pisahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Berarti ada 40 ditambah 8, kemudian kali 6. Berarti kita lakukan dengan sifat distributif. 40 kali 6 ditambah dengan 8 kali 6. Yang di dalam kurung kita hitung, 40 kali 6 sama dengan 240 ditambah 8 kali 6 sama dengan 48. Jika dijumlahkan hasilnya 288. Nah, anak-anak, dari 3 cara tersebut, baik dengan bersusun panjang, bersusun pendek, maupun dengan sifat distributif, hasilnya sama ya. Nah, kalian boleh memilih salah satu cara yang menurut kalian paling mudah. Sekarang kita memasuki pada operasi hitung pembagian. Pembagian merupakan pengurangan berulang. Masih ingat bukan anak-anak? Baik, di sini Ibu memiliki sebuah contoh 9 dibagi 3. Bagaimana penyelesaiannya? Misal, ada 9 kelereng. Oke, kita misalkan ada 9 kelereng. Kita ambil 3 kelereng, lalu dipindahkan ke wadah yang lain, ke tempat yang lain. Ulangi kegiatan tersebut sampai kelereng yang berada di kantong tersebut habis. Berarti kita ambil 3, kita pindahkan, kemudian ambil lagi 3, kita pindahkan ke wadah lainnya lagi, kita ambil lagi 3, kita pindahkan ke wadah yang lain lagi sampai kelerengnya habis. Nah, terdapat 3 kali pengambilan sampai dengan kelereng tersebut habis. Jika kita tuliskan operasi hitungnya menjadi 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan. Maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari beberapa jenis pembagian. Yang pertama ada pembagian tanpa sisa ya. Ibu memiliki sebuah contoh, tentukan hasil dari 24 dibagi 2. Bagaimana caranya? Ada 2 cara penyelesaian, yaitu yang pertama dengan cara pengurangan berulang. Nah, 24 dibagi 2 dengan pengurangan berulang artinya 24 kita kurang 2, kita kurangi 2 sampai habis. Kemudian kita hitung ada berapa kali pengurangan. Ternyata ada 12 kali pengurangan sampai habis. Maka 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian cara yang kedua,
adalah dengan cara bersusun ya, atau ibu biasa menyebutnya dengan pembagian pistol. 24 dibagi 2 ya, yang dibagikan berada di dalam tanda pistol, yang pembaginya berada di luar. Kita mulai dari angka puluhan atau angka yang paling di depan. Ada angka 2 di situ. 2 kita bagikan dengan 2. 2 kita bagikan dengan 2. Hasilnya 1. Angka 1 ditulis di atas. Nah, kemudian hasilnya 1 kita kalikan dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Hasilnya kita tulis di bawah angka yang tadi kita bagikan. Kemudian kita kurang. 2 kurangi 2, 0. Tidak perlu ditulis, tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya ada 4. 4 ini belum kita hitung. Kita turunkan 4. Kemudian 4 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Hasil dari pembagian itu kita tulis di atas. Oke, 2 dikalikan dengan 2, hasil yang ada di atas kita kalikan dengan pembaginya. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan. Ternyata 0. Karena hasilnya 0, maka pembagian selesai. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian dengan sisa ya. Contohnya, tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Bagaimana penyelesaiannya? Kita akan membahasnya dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara pengurangan berulang. Seperti tadi ya, 45 dibagi 4. Berarti kita kurangkan 45 dikurangi 4 sampai dengan hasilnya kurang dari 4. Ternyata ada 11 kali pengurangan dengan sisa 1. Maka 45 dibagi 4 sama dengan 11 sisa 1. Nah, untuk cara yang kedua adalah dengan cara bersusun atau pembagian pistol ya. 45 dibagi 4, berarti 45-nya di dalam, 4-nya di luar. Kita mulai dari angka yang paling depan, yaitu 4. Oke, 4. 4 dibagi 4. Sama dengan 1. 1 kita tulis di atas. Oke, setelah itu 1 kita kalikan dengan 4. Hasilnya kita tulis di bawah angka 4. Kemudian kita kurangkan. 4 kurangi 4, 0. Berarti tidak usah ditulis, boleh ya. Kemudian angka 5, karena belum kita hitung, kita turunkan. 5. Kemudian 5 kita bagikan juga dengan 4. Yaitu 1. Oke, sisa 1. Angka 1 kita tulis di atas, kemudian 1 kali 4 ya, kita kalikan, hasilnya adalah 4. Kita tuliskan di bawah 5, kita kurangkan. Ternyata sisa 1. Pembagian selesai dengan sisa 1. Jadi 45 dibagi 4 itu sama dengan 11 sisa 1. Nah, cara pembagian yang ketiga atau terakhir adalah dengan pembagian secara langsung atau partisi. Perhatikan contohnya ya. 16 apel dibagikan kepada 2 orang anak sama banyak. Ingat, sama banyak. Berapa banyak apel yang diterima setiap anak? Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk, perhatikan. Ada 16 apel ya. Perhatikan gambarnya, itu ada 16 apel akan dibagikan kepada 2 orang anak sama banyak. Oke, kita hitung. Setiap anak ternyata akan mendapatkan 8 apel. Nah, berarti 16
dibagi 2 itu sama dengan 8. Pembagian partisi ini bisa dilakukan ketika kita sudah mengetahui hasil dari pembagian tersebut. Cukup jelas bukan anak-anak? Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini tentang perkalian dan pembagian Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan cukup mudah untuk kalian mengerti. Ilmu yang kalian dapatkan juga bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat, pantang menyerah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.